Langit sore di kampung Kalirandu, Banyumas mulai redup dibalut kabut tipis yang turun perlahan dari perbukitan. Udaranya dingin, menusuk sampai ke tulang. Aroma tanah basah dan daun jati yang rontok menjadi bagian dari keseharian warga di sana. Suasana kampung itu tenang, nyaris seperti terhenti waktu. Setiap rumah masih dipenuhi ukiran, kayu tua, dan bau dupa yang samar. Warisan dari ajaran leluhur yang masih dijaga erat. Di pojok kampung, berdiri rumah joglo sederhana milik Bu Wagini, janda paruh baya yang hidup berdua dengan anak semata wayangnya, Laras. Rumah itu berlantai semen kasar, berdinding anyaman bambu di beberapa bagian, dan halaman dipenuhi pot kembang, sepatu, serta bunga kenanga. Rumah itu seolah memeluk sejarah hidup mereka, kesederhanaan, kesunyian, dan ketabahan. Laras, perempuan 23 tahun, adalah sosok yang disegani di kampungnya, bukan karena kekayaan atau keturunan, tapi karena sikapnya yang santun dan wajah bersahaja yang memancarkan aura meneduhkan. Sehari-hari ia mengajar sebagai guru honorer di SD kampung sebelah. Sepulang sekolah, ia membantu ibunya membuat gorengan untuk dijual di pasar esok pagi. Hari itu, kampung tengah sibuk. Ada syukuran pembangunan masjid baru. Di pelataran balai desa, warga berdatangan, lengkap dengan tumpeng dan jajanan pasar. Laras dan ibunya ikut serta, membawa besek berisi pisang goreng dan onde-onde buatan sendiri. Tapi, semua mata mendadak tertuju ke satu titik saat seorang pria bertubuh tegap, berkemeja batik, dan berwajah kaku mendekat ke panggung kecil tempat kepala desa berbicara. Itu Pak Darto, pemilik toko material terbesar di kampung itu. Duda berusia 40 tahunan, dikenal banyak membantu pembangunan masjid. Orang-orang menyebutnya dermawan, tapi banyak juga yang tak nyaman dengan caranya memandang perempuan muda, jelalatan. Pak Darto berdiri, lalu menyela sambutan kepala desa dengan suara lantang. "Saya punya maksud baik. Hari ini, di depan semua warga kampung Kalirandu, saya ingin melamar Laras, putri dari Bu Wagini, untuk jadi istri saya." Tawa, decak kaget, dan bisik-bisik langsung menyeruak. Laras membeku, tangannya gemetar memegangi besek. Ia menoleh ke ibunya yang juga tampak terkejut. Kepala desa mencoba menenangkan suasana, tapi mata semua orang hanya tertuju pada Laras. Dengan nafas tertahan, Laras berdiri. Suaranya pelan tapi jelas. "Maaf Pak Darto, saya sangat menghargai niat baik Bapak, tapi saya belum siap menikah. Mohon maaf, saya belum bisa menerima lamaran ini." Hening. Beberapa detik terasa seperti jam. Pak Darto menatap Laras. Matanya tajam dan gelap, senyumnya lenyap, digantikan ekspresi datar yang dingin. "Baik," katanya pelan sebelum melangkah turun dari panggung, melewati kerumunan yang kini bisik-bisik semakin keras. Malam itu, angin bertiup dari arah timur. Dingin lebih menusuk dari biasanya. Laras tidur di kamarnya. Lampu kecil menyala redup di sudut ruangan, tapi entah kenapa, matanya sulit terpejam. Dadanya sesak seperti ada beban tak kasat mata yang menindih. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mencium sesuatu. Bukan bau biasa, bukan juga bau tanah atau dupa seperti biasanya, tapi bau anyir darah bercampur dengan aroma mawar yang menusuk. Laras bangkit, duduk di ranjangnya. Ia mencoba memastikan apakah ibunya sedang membakar dupa atau memasak, tapi rumah sunyi. Tak ada suara, hanya suara angin dari sela jendela. Tiba-tiba, hidungnya terasa perih. Ia menutup wajah dengan tangan, lalu mendapati jemarinya basah oleh darah. Laras mimisan, jantungnya berdegup tak karuan. Lalu ia mencium lagi bau itu, kini lebih kuat, berasal dari arah timur rumah, dari dinding yang berbatasan dengan kebun kosong. Ia beringisut ke jendela dan mengintip lewat celah anyaman bambu. Tak ada siapa-siapa, tapi dedaunan bergoyang sendiri, padahal angin tak terlalu kencang. Saat ia hendak kembali ke tempat tidur, kakinya mendadak berat. Ia merasa seperti ditarik, tubuhnya limbung, dan dalam sepersekian detik, dunia seakan gelap. Ia jatuh tertidur,
atau masuk ke dalam mimpi yang terlalu nyata. Dalam mimpi itu, Laras berdiri di tengah kebun gelap. Langit di atasnya merah dan kabut menyelimuti sekelilingnya. Dari balik pohon-pohon besar muncul bayangan hitam besar, tinggi, dengan mata merah menyala. Bayangan itu menggeram, lalu mengejarnya. Laras berlari sekuat tenaga, tapi kakinya seperti tertanam di lumpur. Semakin ia panik, semakin cepat bayangan itu mendekat. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Bayangan itu hampir menyentuh punggungnya, dan tiba-tiba ia terbangun dengan peluh membasahi seluruh tubuh. Nafasnya tersengal. Kaki kirinya terangkat setengah, seperti memang sedang ditarik. Ia menoleh ke arah kaki ranjang. Tak ada siapa-siapa, tapi lantai tampak basah. Saat ia menyalakan senter dari ponselnya, matanya membelalak. Ada kelopak mawar merah berserakan dari kaki ranjang sampai ke pintu kamar. Pagi harinya, Bu Wagini melihat wajah Laras pucat pasi. "Kamu kenapa, Nduk?" tanyanya khawatir. Laras hanya menggeleng. "Nggak apa-apa, Bu, cuma mimpi aneh." Bu Wagini mendekat, menyentuh dahi Laras. "Kamu panas, jangan ke sekolah dulu." Tapi Laras bersikeras berangkat. Ia tak mau menunjukkan ketakutannya. Tapi di lubuk hatinya ada firasat buruk yang merayap. Sepanjang hari itu, Laras merasa diawasi. Di kelas ia beberapa kali melihat bayangan di jendela. Murid-muridnya mengeluh ruang kelas dingin sekali. Padahal hari panas. Seorang murid bahkan berkata, "Bu, tadi ada bapak berdiri di belakang ibu, tapi pas saya lihat lagi, udah hilang." Laras tak menjawab. Ia hanya diam, menelan rasa takutnya. Tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Sejak malam itu, hidupnya tidak akan sama lagi, dan semuanya bermula dari bau anyir dan mawar itu. Malam itu, suasana kampung Kalirandu lebih sepi dari biasanya. Langit mendung, bulan tertutup awan kelabu. Angin berembus lirih seperti bisikan. Suara jangkrik dan kodok di kejauhan mengisi hening yang terasa ganjil. Sejak kejadian bau anyir dan mimpi dikejar bayangan hitam itu, Laras jadi sulit tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa diawasi. Seolah ada sesuatu yang duduk di sudut kamarnya, mengawasi dengan sabar, menunggu. Ibu Wagini mulai curiga, anak semata wayangnya itu berubah jadi pendiam. Tatapan matanya sering kosong. Dan yang paling aneh, beberapa kali Laras terbangun dengan bekas lebam kecil di betis dan pundak. Padahal ia tidak merasa terbentur apapun. "Laras, ibu pengen tanya beneran, apakah ada yang ganggu kamu?" tanya Bu Wagini sambil menyuguhkan teh hangat di pagi hari. Laras tersenyum kecut. "Enggak, Bu, cuma kecapean, mungkin kurang tidur." Padahal ia tahu jawaban itu bohong. Ia hanya tak ingin ibunya ikut ketakutan. Hari-hari berlalu, tapi kejadian aneh makin sering muncul. Laras beberapa kali mendengar suara ketukan pelan dari belakang pawon dapur rumah mereka. Awalnya ia kira tikus, tapi suara itu terlalu rapi. 3 kali ketukan, diam, lalu 3 kali lagi. Suara itu datang hampir setiap malam, sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Anehnya suara itu selalu dari arah belakang, dari dinding dapur yang langsung berbatasan dengan semak belukar dan kebun kosong. Pada suatu malam, Laras memberanikan diri mengintip lewat celah papan di dapur. Ia menahan nafas, tapi tak ada apapun. Gelap, hanya semak belukar dan bayangan pohon pisang yang bergoyang pelan. Tapi ketika ia kembali ke kamarnya, pintu kamarnya terbuka sedikit. Padahal tadi ia yakin sudah menutupnya rapat. Keesokan harinya, Laras mengeluh pusing di sekolah. Kepalanya berat, tengkuknya nyeri seperti ditekan benda dingin, wajahnya pucat. Ibu guru senior yang melihatnya langsung menyarankan pulang lebih awal. Di perjalanan pulang, Laras memutuskan lewat jalan setapak di pinggir kebun bambu. Jalan itu jarang dilewati orang, tapi lebih cepat sampai rumah. Saat melewati rumpun bambu tua, tiba-tiba angin berhenti. Udara mendadak pengap. Laras terdiam. Ia mencium bau itu lagi. Bau anyir dan mawar. Padahal tak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada suara jangkrik. Tak ada burung, hening. Lalu dari ujung jalan setapak,
muncul sosok perempuan tua memakai kain lusuh dan rambut panjang terurai, membungkuk sambil menyeret karung goni. Perempuan itu berhenti, menatap Laras tajam. "Kamu anak Wakini?" Suaranya serak seperti batu digesek logam. Laras mengangguk perlahan. "Iya, Nek." Perempuan itu mendekat, wajahnya mulai jelas. Mata kirinya kosong, seperti bolong, bibirnya retak-retak. "Hati-hati, kadang yang tersenyum paling manis menyimpan dendam yang paling busuk." Laras terpaku. Maaf, maksudnya, Nek." Tapi saat ia berkedip, perempuan itu sudah tidak ada. Hanya jalan kosong dan daun bambu yang berguguran pelan. Di rumah, Bu Wagini mulai merasa rumahnya berubah. Setiap pagi, dapur berantakan. Piring terjatuh padahal tak ada tikus. Kadang ada bekas tapak kaki basah dari luar menuju pawon, tapi tidak ada hujan. Bahkan beberapa malam, suara ayam jago berkokok jam 2 pagi. Waktu yang orang-orang bilang sebagai wanci lepet. Akhirnya, Bu Wagini memanggil Mbah Surip, sesepuh kampung yang dikenal bisa melihat yang tak kasat mata. Mbah Surip datang sore itu, membawa tas kain kecil berisi kemenyan, daun kelor dan air bunga. Ia duduk di ruang tengah, lalu menyalakan dupa sambil membaca doa lirih. Setelah beberapa menit, Mbah Surip membuka mata, tatapannya tajam. "Wagini, anakmu sedang diincar." Bu Wagini membelalak. "Oleh siapa, Mbah?" "Bukan orang biasa. Ini yang ngirim, ngerti jalur gaib. Bisa ngirim niat jahat tanpa disentuh." Laras yang duduk di pojok ruangan menelan ludah, dadanya bergemuruh. Mbah Surip melanjutkan, "Yang ngirim ini marah karena keinginannya ditolak. Ada rasa ingin memiliki dan sekarang berubah jadi dendam." Laras langsung tahu ke siapa arah ucapan itu, tapi ia tetap diam. Malam harinya, Laras tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tasbih kecil milik bapaknya yang sudah lama wafat. Tepat pukul 2 malam, suara itu datang lagi. 3 ketukan dari dapur, diam, lalu 3 ketukan lagi. Kali ini ia tak tahan. Ia bangkit membawa lampu dan berjalan ke arah dapur. Langkahnya pelan, tangannya dingin, menggenggam senter dari HP-nya yang baterainya tinggal sedikit. Saat sampai di depan dapur, suara itu berhenti. Ia membuka pintu perlahan, dingin langsung menerpa wajahnya. Tapi dapur kosong. Laras memutar tubuh, hendak kembali ke kamar. Tapi, saat ia menoleh ke pintu dapur, ada sesosok bayangan berdiri di luar. Di balik kelambu bambu, tubuh tinggi tanpa wajah, hanya gelap total. Laras ingin teriak, tapi suaranya hilang. Bayangan itu mendekat perlahan. Ia mundur 1 langkah, 2 langkah. Lalu bayangan itu berhenti, mengangkat tangan, menunjuk ke arah Laras, dan menjulurkan lidah panjang berwarna hitam. Gelap, Laras pingsan di tempat. Ia baru sadar fajar menyingsing. Ia terbangun di ruang tamu, diselimuti kain batik. Bu Wagini menangis di sudut ruangan. "Laras, kamu tidur di lantai pawon semalaman. Ibu kira kamu kesurupan." Laras hanya bisa menatap langit-langit rumah. Bibirnya kering, dadanya sesak. Tapi dalam hatinya, ia mulai yakin sesuatu yang tak kasat mata telah masuk ke hidupnya, dan niatnya bukan main-main. Sore itu, langit di kampung Kalirandu mendung. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari langit, membuat setiap langkah menjadi lebih pelan, dan setiap tarikan nafas disertai perasaan was-was. Di ruang tengah rumah Laras, Bu Wagini duduk gelisah. Matanya sembab. Laras sedang istirahat di kamar, setelah semalam tubuhnya kembali demam tinggi, disertai teriakan mengikau. Bau anyir mawar itu datang lagi, bahkan lebih menyengat. Sudah cukup, pikir Bu Wagini. Ia tak bisa lagi diam dan berharap semuanya sembuh sendiri. Maka ia putuskan memanggil Pak Raji, seorang tokoh agama yang dikenal masyarakat tak hanya karena ilmunya yang dalam, tapi juga karena kemampuannya mengatasi gangguan gaib secara syar'i. Banyak warga yang dulu diam-diam meminta bantuan beliau untuk kasus yang tak bisa dijelaskan logika. Maghrib belum lama berlalu saat Pak Raji tiba.
dengan baju koko putih, sarung gelap, dan pece hitam yang selalu tampak bersih. Begitu masuk ke dalam rumah Laras, Pak Raji berhenti di ambang pintu. Matanya menyipit. "Ada sesuatu yang ngumpang di sini," ucapnya pelan. Bu Agini menunduk. "Saya minta bantuannya, Pak. Anak saya Laras bukan seperti biasanya." Pak Raji mengangguk. "Bismillah, kita mulai dengan ruqyah." Ia meminta Bu Agini menyiapkan 1 baskom air putih dan kain putih bersih. Setelah bersuci, beliau masuk ke kamar Laras. Kamar Laras tampak redup. Jendela ditutup rapat. Gadis itu duduk di atas ranjang dengan mata sembab. Tubuhnya lemas, tapi ia tampak sadar penuh. Hanya saja matanya kosong, seolah jiwanya sedang berada di tempat lain. Ditemani Bu Agini, Pak Raji menggelar sajadah kecil dan duduk bersila di depan Laras. Ia mengheningkan diri, tenang, meluruskan niat, lalu membaca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, dan beberapa ayat ruqyah lainnya dengan lantang. Baru 5 menit berlalu, tubuh Laras mulai menggigil. Nafasnya tersengal, lalu mendadak ia menjerit. Tubuhnya kejang, mulutnya mengucapkan sesuatu dalam suara, bukan suara Laras. Suara itu kecil, lirih seperti anak-anak yang menangis. "Jangan paksa dia milik Darto. Sakit, kepala panas, stop." Laras menjerit keras, lalu terduduk sambil menangis seperti balita. Air liurnya menetes. Matanya terbuka, tapi tak melihat. Ia menyebut 1 nama, jelas terdengar oleh Bu Agini, yang berdiri di ambang pintu menahan isap. "Pak Darto." Pak Raji melanjutkan bacaan dengan tenang, tak sedikit pun tampak gentar. Ia lalu menyuruh Bu Agini mengambil air garam dan daun bidara, lalu menaburkannya ke seluruh sudut kamar. Setelah hampir 20 menit, tubuh Laras lunglai. Ia pingsan. Pak Raji menghela nafas panjang, lalu ia berjongkok, memeriksa bagian bawah ranjang. Di sana tersembunyi di balik kain sarung yang menjuntai, ia menemukan sebuah kantong kain hitam kecil, diikat dengan benang merah. Saat dibuka, isinya membuat dahi Pak Raji berkerut. Rambut panjang, bunga mawar kering, dan kertas kecil bertuliskan huruf-huruf asing. Aroma busuk langsung menyengat ruangan. "Ini salah satu bentuk guna-guna pengikat hati," ucap beliau pelan. "Tapi ini bukan pelet sembarangan, ini pakai kodam." Keesokan harinya, kabar Laras cepat menyebar di kampung. Namanya disebut di warung kopi, di pasar, bahkan di masjid. Ada yang bersimpati, tapi lebih banyak yang bergosip. "Katanya kan Laras menolak lamaran Pak Darto ya? Pantas sekarang kesambet begitu. Pelet penakluk itu bahaya, apalagi kalau yang ngirim orang berduit kayak Pak Darto." Bu Agini hanya bisa menahan diri. Ia tak mau memperpanjang masalah. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan anaknya. Pak Raji menyarankan agar Laras melakukan ritual siraman sebagai bentuk pembersihan diri dari energi negatif. Tapi bukan siraman biasa. Ini dilakukan setelah sholat tahajud, dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci dan dicampur daun bidara. Waktu siraman ditentukan malam Jumat, pukul 2 dini hari. Hanya ada 3 orang yang boleh ikut, Pak Raji, Bu Agini, dan 1 tetangga perempuan, Bu Saroh, yang dipercaya membantu sebagai pengiring doa. Saat malam Jumat itu tiba, suasana rumah Laras sangat sunyi. Angin malam tidak berhembus, daun-daun pisang yang biasanya bergoyang tenang, malam itu dia membisu. Di halaman belakang rumah, ember besar dari tanah liat berisi air siraman diletakkan di atas alas daun pisang. Di dekatnya, lampu minyak menyala redup. Laras duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya digulung rapi, mengenakan kain jarik batik. Matanya sembab, tubuhnya masih tampak lemah, tapi ia patuh pada semua arahan. Sebelum Pak Raji masuk, Laras disarankan untuk memakai hijab. Pak Raji lalu membacakan doa dengan tenang. Bu Saroh membersihkan air siraman pertama di atas kepala Laras. Semua berjalan lancar sampai siraman ketiga. Tiba-tiba Laras menggigil, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit malam. Tangannya mengepal, lalu suara berat keluar dari mulutnya.
Dia harus jadi milik Darto atau dia akan mati. Suara itu jelas bukan suara Laras. Suara pria tua, serak dan dingin. Pak Raji segera membaca ayat kursi keras-keras memercikkan air ke tubuh Laras yang mulai kejang. Namun suara itu masih berbicara. Dia sudah ditandai. Tak ada yang bisa diambil. Dia akan menjadi milik Darto. Laras tertawa pelan. Tawa itu bukan tawa gadis muda. Lebih mirip cekikikan makhluk yang tidak manusia. Kalau tak jadi istri Darto, dia akan menjemput maut. Satu-satunya jalan, nikahi dia, nikahi Darto. Bu Agini menjerit, memeluk Laras yang mulai menggeliat. Pak Raji tetap tenang. Ia terus membaca doa, lalu mengusapkan air ruqyah ke dada dan kepala Laras lewat tangan Bu Agini. Perlahan tubuh Laras tenang. Tawa itu berhenti, matanya terpejam. Ia pingsan. Pagi menjelang, langit berubah jingga. Pak Raji dan Bu Saroh berpamitan pulang. Bu Agini membersihkan sisa siraman dengan perasaan cemas yang tak kunjung reda. Tapi kejadian aneh belum berhenti. Saat hendak menimba air untuk mencuci bekas siraman, Bu Agini tertegun. Air dari sumur di belakang rumah mengeluarkan bau mawar yang menyengat, bercampur aroma amis seperti darah segar. Ketika ditimba, airnya tampak keruh kemerahan. Ia memanggil Laras yang sudah sadar tapi masih lemas untuk melihat. Laras hanya berdiri terpaku. Air dalam timba itu seperti berkedip merah, seperti hidup. Dan dari dalam sumur terdengar suara, lirih, serak, suara yang sama seperti waktu siraman. Kau tak akan bisa lari dari Darto. Di lain hari, Pak Raji duduk di ruang tamu rumah Bu Agini. Sorot matanya berat. Di hadapannya ada segelas teh yang tak disentuh sejak tadi. Hanya suara detik jam dinding yang mengisi keheningan. Bu Agini duduk di seberangnya. Wajahnya lelah, mata sembab. Bu, kata Pak Raji pelan. Saya sudah menyelidiki lebih dalam soal sosok Darto itu melalui murid saya. Bu Agini mengangguk perlahan, menanti penjelasan. Ilmu yang dia pakai bukan sembarang santet. Ini termasuk dari jalur hitam yang sangat gelap. Ujarnya, suara pelan tapi mantap. Ada jejak-jejak ritual di sebuah gunung. Tempat-tempat yang biasa dipakai untuk perjanjian gaib dan mengirim guna-guna. Bu Agini membekap mulutnya. Innalillahi, astagfirullah. Ilmu seperti itu, Bu, bukan cuma buat menaklukkan hati, tapi bisa sampai merampas kehendak bebas seseorang. Jika korban dikunci, seolah hidup tapi bukan dirinya sendiri. Pak Raji menatap langit-langit sejenak, lalu lanjut. Dan sepertinya Darto memakai tumbal. Itu kenapa Laras susah untuk disembuhkan dan semakin lemah. Kalau kita tidak cepat bertindak untuk ruqyah berikutnya, dia bisa meninggal dalam keadaan bukan sebagai Laras lagi. Hari-hari setelah ruqyah dan siraman itu berjalan pelan, tapi bukan berarti lebih baik. Laras makin pucat, tubuhnya dingin seperti es. Bahkan saat matahari terik di luar sana, ia sering bicara sendiri, gumaman aneh, tak jelas artinya. Kadang tersenyum ke sudut-sudut kosong kamar, kadang menangis sambil memeluk bunga melati yang diletakkan Bu Agini di meja. Dengan tatapan kosong, seolah melihat sesuatu di balik kelopaknya. Ia jadi sering mengumpulkan bunga apapun, mawar dari halaman, kenanga yang jatuh di tanah, bahkan bunga-bunga layu yang biasanya dibuang. Semua ia kumpulkan, ditaruh di mangkuk kecil dan ia tatap berjam-jam. Pernah suatu malam, Bu Agini terbangun karena mendengar suara tertawa kecil. Saat ke kamar Laras, ia menemukan anak gadisnya duduk di lantai kamar, mengelus bunga mawar sambil berkata, "Dia datang malam ini, katanya aku harus ikut." Tubuh Bu Agini gemetar, tak kuat melihat itu. Ia hanya bisa bersimpuh di depan sajadah. Air matanya tak bisa berhenti mengalir. Lama-lama, warga kampung ikut merasa tidak nyaman. Kabar tentang kondisi Laras menyebar seperti angin malam yang membawa hawa tak sedap. Rumah Bu Agini angker sekarang. Ada suara-suara aneh dari kamarnya Laras. Laras kayak bukan manusia lagi, begitu kata mereka. Beberapa tetangga mulai menjauh. Anak-anak dilarang main di sekitar rumah. Warung di dekat sana pun tutup lebih cepat. Rumah Bu Agini berubah seperti sarang sunyi yang menanti takdirnya. Tapi dari semua itu, yang paling mengusik adalah keberadaan Pak Darto. Laki-laki itu makin sering terlihat berkeliaran di sekitar rumah Laras. Dulu hanya sekedar lewat, tapi kini ia beberapa kali berhenti dan berdiri lama di depan pagar.
Sorot matanya tajam, sesekali tersenyum kecil. Senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Suatu malam Bu Agini yang belum tidur melihat bayangan seseorang dari celah tirai jendela. Ia mengintip dan mendapati Pak Darto sedang menyiramkan air bunga ke tanah halaman rumah. Ia terpekik tertahan. Pria itu berdiri seperti sedang merapal sesuatu, lalu mengelus tanah dengan tangan kosong. Setelah itu, ia pergi begitu saja, meninggalkan bau mawar yang pekat dan hawa dingin yang menggigilkan. Paginya rumput di halaman itu menghitam, layu, seolah terbakar dari dalam. Di tengahnya ada 3 kelopak bunga melati yang tetap segar, seolah menantang kematian. Bu Agini hampir menyerah, rasanya sudah tak ada daya. Tapi Pak Raji datang lagi, membawa secercah harapan. Ia menyarankan dilakukan ritual pemutusan ikatan gaib, tapi itu tidak bisa dilakukan sembarangan, harus di malam Jumat Kliwon, katanya. Karena pada malam itu, tabir dunia gaib terbuka lebih lebar, tapi juga lebih berbahaya. Bahaya bagaimana, Pak? Tanya Bu Agini. Kalau Darto tahu, bisa saja dia mencoba melawan. Ikatan ini bukan cuma antara dia dan Laras, tapi antara dia dan makhluk yang sudah dia beri tumbal. Kalau gagal bagaimana, Pak? Nyawa Laras bisa jadi taruhannya. Waktu terus berjalan, Laras makin jauh dari dirinya sendiri. Suatu malam, Bu Agini mendengar suara isakan. Ia berlari ke kamar Laras dan mendapati gadisnya berdiri menghadap cermin. Rambut tergerai, matanya kosong. Tapi kali ini Laras bicara. Bu Agini langsung mendekat, memeluk putrinya. Iya nak, ibu di sini. Kalau aku mati... Laras menarik nafas panjang, tubuhnya gemetar. Jangan biarin dia bawa tubuhku, Bu. Bu Agini tercengang. Siapa, Nduk? Laras memejamkan mata. Setetes air mata jatuh ke pipinya. Pak Darto. Suara itu lirih, pelan, seperti angin yang lewat di antara kelopak bunga, tapi cukup untuk menusuk jantung seorang ibu. Setelah itu, Laras pingsan. Tubuhnya begitu dingin, jantungnya lemah. Dokter yang dipanggil hanya bisa geleng kepala. Secara medis nggak ada apa-apa, katanya. Mungkin kelelahan, tapi ini seperti tubuhnya kehilangan jiwa. Dan disinilah cerita berhenti sejenak, seperti waktu yang menahan nafas sebelum badai besar. Jumat Kliwon semakin dekat, dan dalam pemutusan ikatan gaib itu adalah satu-satunya harapan terakhir. Malam itu, langit di atas desa seperti menahan nafas. Awan kelam menggantung rendah. Angin berhembus malas, namun menusuk dingin sampai ke tulang. Malam Jumat Kliwon telah tiba. Di dalam rumah Bu Agini, semua persiapan telah dilakukan. Pak Raji berdiri di dekat kepala Laras, menggenggam tasbih. Beberapa warga yang masih peduli ikut membantu menjaga sekitar rumah, agar tak ada gangguan dari luar. Suasana hening, hanya suara ayat suci yang dibacakan perlahan, tapi mantap, merasuk ke setiap sudut ruangan. Laras yang sebelumnya diam dan tak bereaksi, tiba-tiba mulai mengerang. Tangannya gemetar, tubuhnya bergetar, matanya terbelalak, dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Bukan suara Laras, bukan suara manusia. Berhenti, kau tak berhak mengusirku. Aku sudah diberi darah oleh Darto. Aku akan tetap di sini. Suara itu berat, serak dan menggema. Seketika angin kencang berhembus dari jendela, dan kaca jendela meledak, pecah berhamburan. Bu Agini berteriak, tapi Pak Raji tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan dengan suara lebih keras, sementara tangan kanannya mulai menyiramkan air ruqyah ke tubuh Laras. Saat air menyentuh kulit Laras, tubuh gadis itu melengkung hebat, seperti dililit ular tak kasat mata. Ia menjerit. Jeritan nyaring yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari mulutnya keluar suara-suara bercampur, tawa, tangis, raungan, dan doa-doa dalam bahasa yang tak dikenal. Ia sudah menjadi milikku, kalian terlambat. Makhluk itu berteriak dari tubuh Laras, namun Pak Raji tak goyah. Ia terus mengguyur, menyiram kepala Laras hingga rambutnya basah kuyup. Lalu mengguyur lagi ke bagian dada, punggung, dan kaki. Ayat demi ayat dilantunkan, mengiris ke dunia gaib seperti pedang cahaya. Tubuh Laras akhirnya kejang hebat. Lalu, panas, ampun, aku akan pergi dari tubuh ini, ampun. Lalu diam, ia pingsan. Semua yang ada di ruangan hanya bisa terdiam. Ruang tamu penuh pecahan kaca dan air bunga yang menggenang di lantai. Bau kenanga bercampur bau tanah basah memenuhi ruangan, hening, sunyi, tapi tentram. Pagi harinya, kabar seperti api membakar ladang kering cepat dan mengejutkan. Pak Darto ditemukan tewas di rumahnya. Tetangganya Pak Men yang biasa membantu membersihkan halaman menemukan jasadnya dalam posisi terlungkup di lantai kamar.
Tubuhnya membiru, mata melotot seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Yang paling mengerikan, air bunga mawar menggenang di bawah kasur. Air itu kental merah muda seperti darah tipis dan berbau sangat wangi, tapi juga membuat orang mual, amis. Sementara itu Laras mulai pulih perlahan. Saat ia sadar, hal pertama yang ia lakukan adalah menangis, pelan tapi dalam. Tangis seseorang yang lepas dari cengkraman gelap yang terlalu lama menyelubungi. "Bu," ucapnya, suara serak tapi penuh kesadaran. Bu Agini hanya bisa memeluknya. Dan mata Laras adalah mata anak perempuannya lagi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Anggap saja ini sebagai hiburan misteri ya. Wassalamualaikum.